Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang cara menghitung fungsi penerimaan, penerapan aturan diferensial parsial, serta menghitung elastisitas silang. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video pembelajaran menarik lainnya. Stay tune! Sebelum lanjut ke materi, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 dengan tim penyusun Zufaira Zahra Isna Putri, Ayunda Martalina Cynthia Bella, Ali Fakhriani Masika, Sonia Handayani, Araminta Fuadia, Muhammad Miftah Farid, dan Suci Rohayati. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu penerimaan marginal atau marginal revenue. Penerimaan marginal merupakan tambahan penerimaan dari adanya tambahan 1 unit barang yang dijual. Penerimaan marginal diperoleh dari fungsi penerimaan total TR atau total revenue. Rumus dari penerimaan marginal yaitu MR sama dengan delta TR per delta Hi, di mana MR sendiri yaitu marginal revenue atau penerimaan marginal, TR total revenue atau penerimaan total, dan Hi quantity atau jumlah barang yang dijual. Nah, setelah memahami materinya, kita akan mencoba mengerjakan contoh soal yang ada. Pak Andi mampu menjual 12.000 unit batu bata dengan penerimaan totalnya sebesar 30 juta rupiah. Jika pada periode sebelumnya Pak Andi menjual batu bata 10.000 unit dengan penerimaan totalnya 25 juta rupiah, berapa penerimaan marginal yang diterima Pak Andi atas penjualan 12.000 batu bata? Nah, untuk menjawab soal di atas, kita akan memakai rumus marginal revenue, di mana rumusnya yaitu delta TR per delta Hi. Kita tulis dulu, untuk yang diketahui yaitu Hi1 sama dengan 10.000, Hi2 sama dengan 12.000, kemudian TR1 sama dengan 25 juta, TR2 sama dengan 30 juta. Untuk mencari delta TR, rumusnya yaitu TR2 dikurangi dengan TR1, yaitu 30 juta dikurangi dengan TR2 25 juta. Hasilnya delta TR sama dengan 5 juta. Untuk delta Hi, rumusnya yaitu Hi2 dikurangi dengan Hi1, yaitu 12.000 dikurangi 10.000, hasilnya delta Hi sama dengan 2.000. Oke, kita akan masukkan ke rumus marginal revenue, yaitu delta TR per delta Hi sama dengan 5 juta per 2.000. Hasilnya yaitu marginal revenue sebesar 2.500. Selesai. Selanjutnya ada penerimaan maksimum. Terdapat dua cara untuk menghitung penerimaan maksimum. Yang pertama yaitu dengan mencari turunan pertama dari fungsi. Rumusnya yaitu delta TR per delta Hi sama dengan 0. Dan yang kedua dengan mencari turunan kedua dari fungsi penerimaan dengan hasil lebih dari 0, yaitu delta kuadrat TR per delta Hi kuadrat kurang dari 0, di mana delta kuadrat TR per delta Hi kuadrat adalah turunan kedua dari fungsi penerimaan total. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini ada soal yaitu fungsi permintaan suatu barang dicerminkan oleh permintaan QD sama dengan 16.000 min 2P. Pertanyaannya, A. Berapa harga agar bisa mendapatkan penerimaan maksimum? Kemudian B. Berapa penerimaan maksimumnya? Nah, langsung saja kita ke cara penyelesaiannya. Yang diketahui kan tadi QD sama dengan 16.000 min 2P. Sedangkan yang ditanya tadi yang A, berapa harga agar bisa mendapatkan penerimaan maksimum. Berarti kita akan mencari harga yaitu P. Kemudian B, berapa penerimaan maksimumnya. Berarti yang dicari nilai maksimumnya. Oke, untuk penyelesaiannya yang A, QD sama dengan 16.000 min 2P.
kita pindah ruaskan, jadi 2P sama dengan 16.000 min Q. P sama dengan 16.000 min Q per 2. P sama dengan 8.000 min 0,5 Q. Selanjutnya kita mencari TR. TR sama dengan P dikali Q. Kita masukkan P-nya, ya sudah kita hitung, yaitu 8.000 min 0,5 Q dikali Q sama dengan 8.000 Q min 0,5 Q kuadrat. Kemudian MR sama dengan delta TR sama dengan 8.000 Q min 0,5 Q kuadrat sama dengan 8.000 min Q. Kemudian MR sama dengan 0. 8.000 min Q sama dengan 0. Min Q sama dengan min 8.000. Selanjutnya jika Q sama dengan 8.000, maka P sama dengan soal awal tadi, Q sama dengan 16.000 min 2P. Nah, Q-nya sudah ketemu, tinggal masukkan saja. Jadi 8.000 sama dengan 16.000 min 2P. Kemudian 2P kita pindah ruaskan, 2P sama dengan 16.000 min 8.000. 2P sama dengan 8.000, P sama dengan 8.000 dibagi 2 sama dengan P, yaitu 4.000. Nah, jadi dari pertanyaan berapa harga agar bisa mendapatkan penerimaan maksimum, jawabannya Rp4.000. Kemudian yang B, mencari penerimaan maksimum TR sama dengan Rp8.000 Q min 0,5 Q kuadrat sama dengan 8.000 dikali Q. Karena Q-nya sudah ketemu, tinggal masukkan 8.000 min 0,5 dikali 8.000 kuadrat. 8.000 kali 8.000 sama dengan 64 juta min 0,5 dikali 8.000 kuadrat, yaitu 64 juta sama dengan 64 juta dikurangi 32 juta sama dengan 32 juta. Jadi penerimaan maksimum tersebut adalah 32 juta rupiah. Nah, agar lebih paham lagi, mari kita kerjakan contoh soal berikut ini. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 100 min 2Q. Tentukan fungsi penerimaan total besarnya TR atau total revenue, penerimaan atau AR, dan penerimaan marginal jika Q-nya sudah diketahui, yaitu 20 unit. Langsung saja kita jawab. Yang pertama, mencari TR. Rumus fungsi permintaan yaitu TR sama dengan P dikali Q. P-nya sudah diketahui, jadi tinggal dimasukkan dikali Q. Jadi hasilnya 100 Q min 2Q pangkat 2. Sekarang mencari besarannya, tinggal dimasukkan fungsinya. TR sama dengan 100 Q min 2Q pangkat 2. Kemudian Q dimasukkan, yaitu 20 unit. Jadinya 100 dikali 20 min 2 dikali 20 pangkat 2 sama dengan 2000 dikurangi 800 sama dengan 1200. Nah, kemudian mencari penerimaan rata-rata yaitu AR, Average Revenue. Rumusnya TR dibagi kuantiti. Tinggal dimasukkan 1200 dibagi 20, hasilnya 60. Kemudian mencari MR yaitu Marginal Revenue. MR sama dengan turunan dari TR. Ditulis dulu turunannya, kemudian Q-nya itu dimasukkan, yaitu 20. Maka sudah ketemu jawabannya, yaitu 20. Selanjutnya kita akan membahas mengenai diferensial parsial.
Nah, apakah kalian tahu diferensial parsial itu apa? Yuk simak penjelasan berikut. Pengertian dari diferensial parsial adalah suatu turunan di mana hanya menurunkan satu variabel dari fungsi non-linear dengan menganggap konstan variabel lainnya. Seperti yang telah tertera pada gambar, dapat kita ketahui simbol diferensial parsial. Seperti contoh, apabila terdapat persamaan Z dengan mengandung dua variabel, yakni variabel X dan variabel Y, maka ketika kita ingin menurunkan parsialnya, terdapat dua ordo. Ordo yang pertama, turunan parsial fungsi Z terhadap variabel X, maka variabel Y-nya dianggap konstan. Ordo yang kedua, jika ingin menurunkan parsial fungsi Z terhadap variabel Y, maka variabel X-nya dianggap konstan. Sekarang kita akan mencoba mencari turunan parsial dari contoh soal berikut. Terdapat fungsi Z sama dengan 3x kuadrat plus 2y kuadrat plus 2x plus 100. Berapakah turunan parsial dari fungsi Z terhadap variabel X dan turunan parsial dari fungsi Z terhadap variabel Y? Yang pertama, kita akan mencari turunan parsial dari fungsi Z terhadap variabel X. Untuk mencari turunan parsial dari variabel X, kita hanya akan menurunkan koefisien dari variabel X. Jadi, kita hanya akan menurunkan 3x kuadrat ditambah dengan 2x. Turunan dari 3x kuadrat adalah 6x, dan turunan dari 2x adalah 2. Jadi, dapat disimpulkan bahwa turunan fungsi Z terhadap variabel X adalah 6x ditambah dengan 2. Turunan parsial dari fungsi Z terhadap variabel Y, kita hanya akan menurunkan 5y kuadrat. Turunan dari 5y kuadrat adalah 10y. Jadi, turunan parsial dari fungsi Z terhadap variabel Y adalah 10y. Baik, selanjutnya adalah materi tentang elastisitas silang. Elastisitas silang merupakan persentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya persentase perubahan harga barang lain. Jadi ini adalah elastisitas yang membahas tentang pengaruh terhadap jumlah barang yang diminta dikarenakan perubahan harga suatu barang. Dan untuk rumusnya adalah sebagai berikut. EC sama dengan delta GX dibagi delta PY dikali PY1 dibagi GX1, di mana delta GX adalah perubahan kualitas barang X, delta PY adalah perubahan harga barang Y, lalu PY adalah harga awal barang Y, GX1 adalah kuantitas atau jumlah awal barang X. Lalu ada EC sama dengan elastisitas silang. Ada kriteria dari elastisitas silang. Yang pertama adalah EC lebih dari 0, maka barang X dan barang Y adalah barang substitusi atau barang yang saling menggantikan. Lalu ketika EC kurang dari 0, maka barang X dan Y tersebut adalah barang komplementer atau barang yang saling melengkapi. Dan yang terakhir adalah ketika EC sama dengan 0, maka barang X dan barang Y adalah barang yang tidak saling terkait. Di bawah ini ada contoh barang substitusi, barang komplementer, dan barang tidak saling terkait. Di barang substitusi ada beras yang singkong, di mana ketika harga dari beras naik, maka kita dapat mengganti beras dengan singkong sebagai makanan pokok, dan begitu pula sebaliknya. Lalu selanjutnya ada barang komplementer atau barang yang saling melengkapi. Contohnya adalah benang dan jarum. Ketika kita akan menjahit, pasti kita membutuhkan benang dan jarum. Jika harga jarum naik, maka akan berpengaruh pada jumlah permintaan benang, begitu pula sebaliknya. Lalu ada barang yang tidak saling berkait. Contohnya adalah botol minum dengan mouse. Ketika harga botol minum naik, maka tidak akan ada pengaruh terhadap jumlah permintaan dari mouse. Nah, selanjutnya ada contoh soal dari elastisitas silang. Ketika tingkat harga pensil 2000, permintaan pensil sebanyak 120 buah. Sedangkan di sisi lain ketika harga pulpen 3000, permintaan pulpen 100 buah. Kemudian saat harga pensil naik menjadi 1500 dan harga pulpen tetap, permintaan pensil berkurang menjadi 80 buah dan permintaan pulpen meningkat menjadi 140 buah. Nilai koefisien elastisitas silang kedua barang tersebut adalah jadi di sini diketahui bahwa PY1 sama dengan 2000, PY2 sama dengan 2500, GX1 sama dengan 100, dan
Qx2 sama dengan 140. Lalu kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. EC sama dengan delta Qx dibagi delta PY dikali PY1 dibagi Qx1. Lalu kita tinggal memasukkan angka sesuai rumusnya. Delta Qx didapat dari Qx2 dikurangi Qx1. Lalu delta PY didapat dari PY2 dikurangi PY1. Nah, jadi 140 dikurangi 100 dibagi 2500 dikurangi 2000 dikali 2000 dikali 100 sama dengan 40 dibagi 500 dikali 2000 dibagi 100. Di sini kita sederhanakan saja agar tidak bingung. Untuk 40 dibagi 500 kita coret 1 0, dan untuk 2000 dan 100 kita coret 2 0. Nah, tinggal 1 0 di 2000 dan 500. Kita coret juga nolnya agar hilang dan hanya tersisa 4 dibagi 5 dikali 2 dibagi 1 sama dengan 8 dibagi 5, lalu hasilnya adalah 1,6. Nah, kita lihat bahwa bilangan 1,6 adalah bilangan yang lebih besar dari 1. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa apabila EC lebih besar dari 1, maka barang tersebut merupakan barang substitusi. Jadi barang tersebut menunjukkan barang substitusi karena lebih dari 1. Di elastisitas silang ini ada dua cara ya teman-teman. Untuk cara kedua ini kita menggunakan presentase atau bilangan persen. Untuk rumusnya sendiri adalah presentase delta Qx dibagi dengan presentase delta PY. Kita misalkan Qx sebagai kuantitas barang X dan PY sebagai harga barang Y. Nah, untuk perbedaan antara cara 2 dan 1 itu kan kalau kita di cara 1 langsung memasukkan semua komponen diketahui, tetapi apabila di cara 2 ini kita harus mencari hasil dari delta terlebih dahulu. Langsung saja untuk presentase delta Qx sama dengan Qx2 dikurangi Qx1 dibagi Qx1 dikali 100. Kita menggunakan soal yang tadi ya, jadi langsung masukkan saja komponen yang sudah diketahui. 140 dikurangi 100 dibagi 100 dikali 100% sama dengan 40 dibagi 100 dikali 100% sama dengan 4 dibagi 10, karena sudah disederhanakan. 4 dibagi 10 dikali 100 sama dengan 0,4 dikali 100% sama dengan 40%. Nah, setelah mengetahui presentase dari delta Qx, maka kita mencari delta PY. Caranya sama dengan ketika mencari presentase delta Qx, hanya saja di sini kita menggunakan komponen harga atau P. Jadi PY2 dikurangi PY1 dibagi PY1 dikali 100% sama dengan 2500 dikurangi 2000 dibagi 2000 dikali 100% sama dengan 500 dibagi 2000 dikali 100% sama dengan 5 dibagi 20 dikali 100% sama dengan 0,25 dikali 100% sama dengan 25%. Lalu apabila sudah mengetahui hasil dari presentase delta Qx dan presentase delta PY, akan kita masukkan pada rumus awal, yaitu EC sama dengan presentase delta Qx dibagi presentase delta PY sama dengan kita masukkan hasil dari kedua komponen ya, tadi yaitu 40% dibagi 25% sama dengan 1,6%. Nah, nanti hasilnya akan sama ya teman-teman antara cara 1 dan 2. Jadi terserah teman-teman mau memakai cara yang mana, baik cara 1 ataupun 2. Jadi itulah tadi pembahasan tentang elastisitas silang, selebihnya saya serahkan ke moderator. Nah, itu tadi video pembahasan tentang materi, fungsi penerimaan, diferensial parsial, dan elastisitas silang. Sekian atas pemaparan materi dari tim kami. Semoga video pembelajarannya membantu. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thanks for watching.